Amin. Saudara, tentu saudara sudah tidak asing lagi ya mendengar kata influencer. Begitu banyak orang-orang yang mengikuti dia, dan dia memberikan pengaruh kepada komunitas, kepada masyarakat, sehingga apa yang dia lakukan, apa yang dia pakai, apa yang dia menjadi tindakannya diikuti oleh para orang-orang yang pengikutnya, begitu ya, followernya. Influencer itu di follow oleh ribuan, ratusan ribu, bahkan juta, saudara. Jadi dia membawa pengaruh. Nah, Alkitab, saudara, saya ingin bacakan ayat Alkitab dari Filipi 4 ayat yang ke-8. Begini bunyinya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, kita dilahirkan di sebuah keluarga, tidak bisa memilih. Kita ada dan dibesarkan di satu kota, di satu negara, bangsa. Kita tidak bisa pilih di mana tempat kita ada di situ. Percayalah, ada rencana Tuhan yang besar yang akan Tuhan nyatakan, Tuhan buat melalui hidup saudara, di mana saudara, kita semua ada di situ. Karena firman Tuhan yang lain juga mengatakan bahwa supaya kita semua, Anda semua, menjadi garam, menjadi terang bagi dunia ini. Dengan kata lain, menjadi garam, membawa pengaruh, atau menjadi influencer yang menjadi pembawa perubahan yang diikuti oleh anggota masyarakat, bagian yang terkecil, terutama ketika kita berada di keluarga, lalu di keluarga yang lebih besar, lalu di komunitas pekerjaan kita, di mana kita berada, teman-teman kita semua. Tentu saja yang Tuhan maksudkan adalah membawa pengaruh yang baik. Seperti kata firman Tuhan tadi, apa yang benar, apa yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis dan sedap didengar, yang disebut kebajikan, yang patut dipuji, pikirkanlah itu. Bagaimana caranya untuk kita, saudara, melakukannya, sehingga kita menjadi pembawa perubahan, diikuti oleh orang-orang lain, menjadi influencer, supaya kehidupan atau tatanan masyarakat atau kehidupan perilaku satu keluarga, perilaku seseorang, perilaku satu komunitas, perilaku satu kota itu mengalami perubahan, saudara, melalui kehidupan Anda, melalui kehidupan kita. Apa yang akan influence, apa yang akan ditularkan, apa yang akan dibawa untuk membawa ke perubahan, ke arah yang lebih baik. Ya, seperti kata firman Tuhan, yang benar berarti ketika ada yang salah, maka kita hadir. Saudara, Anda ada. Tuhan punya tujuan untuk yang tidak benar berubah menjadi benar, yang kurang mulia, tidak mulia, berubah menjadi mulia, yang tidak suci, tidak kudus, perilaku yang tidak suci, perilaku yang tidak kudus berubah karena kita menjadi perilaku yang baik, perilaku yang suci, perilaku yang kudus, yang pahit, hidupnya penuh kepahitan, berubah menjadi manis. Perkataan-perkataan yang tidak nyaman, tidak enak didengar, berubah menjadi perkataan-perkataan yang baik, yang manis didengar. Bagaimana membantu, bagaimana menolong, bagaimana menjadi orang yang punya kepribadian yang tidak munafik. Nah, itulah yang akan dibawa oleh saudara, oleh kita, untuk kita diikuti, sehingga masyarakat, keluarga,
teman-teman kita mengalami perubahan. Tuhan menginginkan kita semua, Anda dan saya, mengubah menjadi influencer bagi banyak orang. Alkitab mencatat banyak tentang orang-orang yang dipakai Tuhan pada waktunya, selagi usianya masih ada, masih hidup, membawa perubahan. Salah satunya adalah Yusuf. 12 bersaudara, tapi ternyata saudara-saudaranya menjahati dia, lalu dia dijual dan sampailah dia di tanah Mesir, lalu dia di penjara di sana, lalu dilepaskan dari penjara, dia berkarir di sana, dia dikhianati, orang-orang yang bisa mempromosi dia ternyata tidak. Nah, semua itu menjadi timeline perjalanan hidup dia. Diperlakukan tidak adil, difitnah, tidak diperhatikan, sudah menolong buat baik, dia tidak menerima perbuatan yang baik. Itu bisa terjadi kepada setiap orang, siapapun juga. Tetapi yang istimewa adalah supaya kita semua ketika kita mengalami itu, percayalah, Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat orang yang mengasihi Tuhan. Saya percaya saudara mengasihi Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Jadi ketika ada kejadian-kejadian yang tidak baik barangkali seperti yang dialami oleh Yusuf itu, dijahati, difitnah, dikhianati, ditinggal, bahkan dijual, ya, banyak kesakitan yang dialami. Tapi semuanya itu Tuhan ubahkan untuk ternyata dia sampai kepada posisi di mana dia menjadi decision maker, punya kekuatan untuk mengambil keputusan. Apa yang dia lakukan? Dia tidak melakukan untuk dirinya sendiri. Dia memikirkan seperti kata Filipi 4 ayat 8 tadi, apa yang baik, apa yang disebut kebajikan, dan menatakan kebaikan buat banyak orang. Dia menangani urusan logistik pada waktu itu, urusan pangan pada waktu itu yang menjadi komoditas paling utama di kerajaan Mesir pada waktu itu. Dan dia menata sedemikian, dia mengatur sedemikian rupa untuk supaya penataan pangan itu sedemikian dia buat supaya semua orang bisa dapat makan. Dan pada waktu kesusahan, pada waktu masa sukar, Yusuf menjadi orang yang membawa pengaruh untuk orang-orang yang kelaparan tidak menderita kelaparan. Anda bisa dipakai Tuhan untuk mensejahterakan kota. Anda bisa dipakai Tuhan untuk mensejahterakan keluarga, untuk membuat perbaikan. Maukah Anda untuk memikirkan yang baik, untuk berkata-kata yang baik, untuk berbuat kebajikan, untuk berbuat yang murni, punya hati yang murni? Nah, saudara dikasih Tuhan, itu yang Tuhan inginkan untuk kita semua. Anda, saya, menjadi influencer, pembawa perubahan, menjadi influencer yang apapun yang Anda lakukan, yang baik, yang patut dipuji, yang manis didengar, semuanya itu diikuti oleh banyak orang, sehingga masyarakat, kota, bangsa menjadi lebih baik, menjadi murni, menjadi penuh dengan kebajikan, perkataannya indah, manis didengar, perubahan terjadi, Tuhan disukakan, Tuhan dimuliakan. Tuhan berkati saudara ya. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, aku berdoa, sudah kusampaikan isi hatimu, berkati semua yang mendengar program ini, ikut program ini Tuhan. Biar Allah Roh Kudus memberikan pengertian yang lebih luas lagi dari apa yang kusampaikan ini. Tolong supaya program ini menjadi berkat bagi banyak orang. Aku berdoa sembuhkan yang sakit, Roh Kudus. Aku berdoa berikan jalan keluar yang membutuhkan jalan keluar. Aku berdoa berikan penghiburan yang sedang membutuhkan penghiburan, yang sedang susah, yang sedang bersedih. Tuhan berkati, Tuhan lepaskan dari kesedihan, Tuhan lepaskan dari ketakutan, Tuhan lepaskan dari tekanan dan himpitan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang siap untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan supaya program ini terus bisa berlanjut. Mari siapkan
Saya berdoa untuk saudara, Tuhan berkati kemurahan hati umat-Mu yang memberikan persembahan untuk Engkau supaya program ini bisa berlanjut, mendukung acara ini, mendukung program-program Tuhan. Berkati berlimpah-limpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Siapkan hati saudara untuk terima berkat. Kita akhiri program ini. Buka kedua belah tanganmu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menganugerahkan segala yang baik. Sinar kemuliaan Tuhan, pancaran wajah Tuhan, tudung Tuhan dari Bapa di dalam Yesus Kristus ada buat saudara. Dan Allah Roh Kudus akan memimpin hidup saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk mengangkat kita, untuk kita tinggal dengan Tuhan dalam keadaan yang abadi sampai selama-lamanya. Tuhan berkati saudara. Amin. Shalom.